Dia sangat ketakutan, bergegas ke kantor untuk memanggil ibunya. Dia mengangkat telepon dan hendak menjawab ketika dia menyadari bahwa telepon itu masih di tempat yang sama. Pada saat ini, wali kelas memasuki kantor, mengangkat telepon dan menerima telepon dari ibunya. Di telepon terdengar suara khawatir ibunya. "Anakmu hilang sejak kemarin." Bocah itu tampak bingung, menundukkan kepalanya dan berpikir lama. Akhirnya, dia ingat apa yang terjadi sebelumnya. Nick selalu menjadi siswa terbaik di sekolah. 2 hari yang lalu, ketika dia keluar untuk membantu teman baiknya yang berambut coklat, dia membuat marah kakak besar di sekolah. Mereka berdua berkelahi di kantin sekolah, sejak saat itu mereka menjadi musuh. Kakak besar itu sangat keras kepala. Malam itu, dia dan pacar gangsternya merampok di jalan. Ketika mereka melewati toko perhiasan, dia melihat kalung permata yang dikenakan di leher model. Dia tidak peduli dengan pacarnya dan mulai memecahkan lemari kaca. Kemudian mengulurkan tangan dan mengambil kalung itu. Keesokan harinya, dia membawa kalung itu ke sekolah dan menyimpannya di lemari. Dia memutuskan untuk memanggil polisi dan bersaksi. Begitu saja, polisi datang ke sekolah dan membawanya ke kantor polisi di hadapan guru dan teman. Dia merasa sangat malu. Jadi, setelah dia baru saja keluar dari penjara, dia memaksa teman yang berambut coklat ke dalam gang gelap dan menyiksanya. Karena si rambut coklat melihatnya menyembunyikan kalung itu di lemari sebelumnya, dia berbohong dan mengatakan bahwa semuanya dilakukan oleh Nick. Malam itu, Nick minum dan pulang dalam keadaan mabuk. Lalu dia tiba-tiba ditabrak mobil. Dan kakak besar ini memimpin juniornya menuju Nick. Dan mereka menyapa Nick dengan hujan pukulan dan tendangan. Karena kebenciannya, dia bertindak kejam. Segera setelah itu, Nick dipukuli sampai dia tidak bisa bernapas. Baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka telah menyebabkan bencana besar. Mereka buru-buru melemparkan tubuh Nick ke pipa saluran pembuangan terdekat. Pada titik ini, kakak besar itu juga menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia buru-buru membakar semua pakaian yang berlumuran darah Nick, untuk menghancurkan bukti. Pada saat yang sama, Nick tiba-tiba muncul di tepi hutan. Dia benar-benar tidak terluka. Sepertinya pemukulannya tadi malam hanyalah mimpi. Jadi dia berlari ke sekolah dan memasuki kelas seperti biasa. Adegan di awal video juga dimulai di sini. Semua orang tidak bisa melihatnya. Nick sangat ketakutan, panik dan berlari keluar dari sekolah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyeberang jalan yang sibuk. Akibatnya, dia langsung ditabrak mobil. Nick berguling 4-5 kali di atas mobil dan kemudian jatuh ke tanah. Kemudian, dia ditabrak truk lagi. Tapi 2 detik kemudian, Nick masih berdiri dan tidak terluka. Nick tidak bisa mengerti perubahan apa yang terjadi pada tubuhnya, jadi dia bergegas pulang dengan panik. Akibatnya, dia melihat ibunya memberitahu polisi bahwa dia hilang. Pada saat ini, Nick akhirnya menyadari bahwa dia sudah mati. Ekspresinya suram dan dia berkeliaran di jalan yang sibuk. Nick merasa putus asa karena tidak ada yang bisa melihatnya. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, tidak ada yang bisa mendengarnya. Garis orang-orang di jalan masih diam-diam melewatinya. Karena ingatannya masih berhenti pada malam dia dipukuli oleh kakak laki-laki itu. Jadi dia langsung berlari ke teras sekolah untuk mencari kakak besar untuk bertanya tentang kebenaran. Pada saat ini, polisi yang menyelidiki hilangnya Nick juga menemukan konflik antara kakak besar dan Nick, jadi mereka datang ke sini untuk menyelidiki. Kakak besar tentu saja menolak untuk mengakui kesalahannya. Tidak peduli berapa banyak polisi menanyainya, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Nick melihat itu dan semakin marah. Nick pergi dan mendorong kakak besar itu. Kakak besar jatuh ke bawah. Tapi begitu Nick berbalik, dia masih duduk di tempat yang sama. Nick benar-benar putus asa. Dia merasa kesepian dan kembali ke rumah. Akibatnya, ia menemukan bahwa burung kenari dibesarkannya telah mati. Kemudian dia merasakan beban berat di pundaknya. Itu adalah seekor burung kenari yang duduk di bahunya. Nick meletakkan burung kenari di telapak tangannya dan senang menemukan bahwa itu tidak hanya dapat melihat Nick tetapi bahkan dapat menyentuh Nick. Nick seperti menemukan benua baru. Dia menatap tubuh burung itu. Dia menemukan bahwa pada saat ini, burung itu masih bernafas. Ketika tubuh burung itu benar-benar membeku, burung di tangannya juga menghilang. Nick tiba-tiba mengetahui bahwa 80% dari dirinya masih hidup. Dia segera berlari ke dalam hutan. Saat ini, polisi juga sedang mengorganisir pencarian Nick.
Nick menggunakan segala cara untuk memimpin polisi ke lubang gat untuk menemukannya. Dia bahkan berbicara dengan anjing itu. Tapi bagaimanapun, mereka dari dua dunia yang berbeda. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu sia-sia. Pada saat yang sama, polisi tidak menemukan Nick di pegunungan. Jadi mereka fokus pada hubungan sosial Nick. Pada saat ini, polisi menemukan pacar kakak besar itu. Dan bertanya mengapa dia tidak memiliki alibi. Orang ini sudah memiliki banyak catatan kriminal sebelumnya. Dihadapkan dengan interogasi polisi, dia sangat bingung. Tidak lama setelah polisi pergi, dia memanggil si rambut coklat. Dia menodongkan pistol ke kepala sang rambut coklat dan meminta si rambut coklat untuk memindahkan tubuh Nick ke tempat lain. Setelah itu, dia meminta si rambut coklat untuk mengajak kakak besar keluar. Selanjutnya, dia langsung menggunakan pistol dan bersiap untuk membunuh kakak besar untuk menutup petunjuk. Tapi dia tidak menyangka bahwa polisi yang mengikuti kakak besar sebelumnya. Melihat sang pacar mengeluarkan pistol, polisi langsung mengepung mereka. Sang pacar panik, kakak besar mengambil kesempatan ini untuk mencuri senjatanya. Dan melalui lubang di pagar jembatan layang. Setelah itu, dia bergerak fleksibel berlari di atas warmes, lalu melompat ke bawah jembatan. Sama seperti itu, dia bisa lolos dari pengepungan polisi. Nick selalu mengikuti kakak besar. Melihat adegan ini, Nick merasa tidak nyaman. Dan berteriak, "Aku akan menangkapmu." Akibatnya, kakak besar itu berbalik dan berkata, "Tidak semudah itu." Dalam sekejap, Nick menyadari bahwa dia bisa mendengar suara Nick. Nick buru-buru mengikutinya. Nick mengikutinya ke kuburan. Melihatnya menangis di depan makam ibunya. Pada titik ini, Nick menyadari bahwa gadis ini dan dia adalah sama, mereka adalah anak yatim. Ketika dia masih remaja, dia selalu diperlakukan buruk oleh ibu tirinya. Karena masa kecilnya yang tidak bahagia, jadi gadis ini memiliki kepribadian yang ekstrim. Dan kepekaan yang berbeda dari rata-rata orang. Berkat empati, Nick memilih untuk memaafkan kakak besar. Nick selalu mengikutinya dengan cermat, tidak pernah meninggalkan setengah langkah. Harap kakak besar akan bertobat dari perilakunya dan memimpin polisi untuk menemukan Nick. Setelah berhari-hari mengikuti kakak besar, Nick akhirnya menjinakkannya. Dia menyelinap ke kamar Nick. Ingin tahu tentang masa lalu Nick. Tanpa diduga, dia bertemu ibu Nick. Saat dia melihat ibu Nick, dia merasa sangat menyalahkan diri sendiri. Dia segera berlari ke hutan dan sampai lubang gat itu. Ingin menyelamatkan Nick, dia membuka penutup lubang gat dan menemukannya kosong di dalamnya. Nick secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang dijatuhkan si rambut coklat. Dia segera menyuruh kakak besar untuk pergi mencari si rambut coklat. Dihadapkan dengan interogasinya, segera setelah itu, si rambut coklat mengaku. Dia buru-buru memberitahu kakak besar itu fakta bahwa Nick tidak bersalah. Orang yang memanggil polisi untuk menangkapnya sebenarnya adalah pacar bajingannya. Kakak besar setelah mendengarkannya, sangat marah. Dia segera lari untuk menemukan bajingan itu. Dihadapkan dengan pistol di dekat lehernya. Dia tidak berani bergerak, harus dengan patuh memimpin kakak besar untuk menemukan tubuh Nick. Pada saat yang sama, teman jahat berambut coklat itu juga menyesalinya. Pada akhirnya, dia tidak tahan dengan siksaan batinnya. Dia memilih untuk minum obat tidur untuk bunuh diri. Sebelum dia meninggal, roh berambut coklat itu juga melihat Nick. Dia menangis dan memberitahu Nick bahwa tubuh Nick disembunyikan oleh mereka di bendungan tidak jauh dari sana. Nick mendorong jiwa rambut coklat itu kembali ke tubuhnya. Dan Nick dengan cepat pergi ke bendungan itu. Di sisi ini, kakak besar juga memaksa sang pacarnya untuk memimpin ke bendungan terdekat. Setelah melihat tubuh Nick, dia langsung berbalik dan ingin turun ke bawah. Tak disangka, sang pacar memanfaatkan kesempatan itu dan menembaknya dari belakang. Melukainya dengan serius. Untungnya, teknik menembaknya satu tingkat lebih tinggi dari pacarnya. Dia terluka tetapi masih bisa menembak pacar. Menyadari bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Nick, dia segera menelepon polisi. Dan menjelaskan lokasi tubuh Nick ke polisi. Polisi, setelah mendengar berita itu, bergegas ke bendungan itu. Di sini, Nick baru saja menemukan tubuhnya. Saat ini adalah waktu bendungan untuk melepaskan air. Melihat air mengalir deras dan akan membasuh semuanya. Nick buru-buru meraih tubuhnya dan menarik diri dengan seluruh kekuatannya. Tapi bagaimanapun juga dia hanyalah roh. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menarik tubuhnya. Pada saat ini, polisi akhirnya tiba di tempat kejadian. Pertama, mereka menghentikan bendungan untuk melepaskan air. Pada saat yang sama, mereka juga memanggil ambulans untuk membawa Nick ke rumah sakit. Di rumah sakit, Nick diselamatkan. Tapi dia masih belum bisa bangun. Melihat ibu duduk di sebelah dan meneteskan air mata.
Nick tidak tahan lagi. Dia membawa kakak besar itu ke rumah sakit melewati pengawasan polisi keamanan. Ibu Nick sedang berdiri di lorong, setelah dia melihat si pembunuh. Segera menamparkan dia dengan keras. Kakak besar juga tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengucapkan kata-kata yang ingin dikatakan Nick kepada ibunya sejak lama. Mendengarkan kakak besar dengan tenang berbicara tentang kebiasaan hidupnya. Ibu Nick akhirnya percaya putranya telah berbicara dengannya melalui kakak besar. Di akhir cerita, kakak besar itu memeluk lukanya dan pergi ke ranjang rumah sakit Nick. Dia melepas kalung yang ditinggalkan ibunya untuknya dan meletakkannya di tangan Nick. Pada saat ini, mata Nick perlahan terbuka. Sayangnya, kakak besar itu meninggal karena luka terlalu seriusnya. Dan Nick akan menggantikannya untuk menjalani kehidupan yang bahagia selama sisa hidupnya.